Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kami sekeluarga kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Amin. Yuk saya mengajak Anda dimanapun Anda berada pagi hari ini untuk siapkan hati kita. Pagi hari ini kita mau belajar kembali firman Tuhan dalam program Amin pagi hari ini. Yuk kita berdoa sama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini dalam program Amin kami buka hati kami mau belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah di tengah-tengah kami, ajar setiap kami supaya kami boleh menjadi dewasa di dalam Engkau Tuhan. Urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan hamba yang menyampaikan, biar bisa menyampaikan tepat seperti yang Tuhan mau. Aku juga berdoa Roh Kudus bekerjalah di tengah-tengah kami dimanapun setiap umat-Mu yang mendengarkan pagi hari ini. Kami berdoa biar mereka boleh dikuatkan, disegarkan. Dan Tuhan, aku berdoa Roh Kudus bekerjalah sebebas-bebasnya. Para malaikat orang kudus lakukan bagian kalian, layani setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada, supaya kami semua boleh mengalami Kristus secara nyata. Kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan buat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan dimanapun Anda berada. Saya berdoa dari tempat ini supaya setiap Anda senantiasa dalam keadaan sehat. Dan pagi hari ini yuk kita buka hati kita mau belajar kembali firman Tuhan. Pagi hari ini ketika saya mempersiapkan acara pagi hari ini program Amin, Roh Kudus memberikan insight yang kuat di hati saya untuk menyampaikan sebuah topik, yaitu dengan judul Hidup Berkemenangan atau Victorious Life. Saya percaya setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, mereka kepingin mengalami kemenangan dalam kehidupan mereka. Seluruh aspek kehidupan mereka mengalami kemenangan demi kemenangan. Ada orang berkata, kenapa kok orang Kristen bisa gagal, ngalami kegagalan dalam berbagai aspek, kegagalan dalam rumah tangga. Beberapa orang mereka memiliki pelayanan yang hebat, tapi mereka gagal dalam rumah tangga. Beberapa mereka mengalami pelayanan yang luar biasa, tapi mereka gagal dalam beberapa aspek hidup mereka. Apakah memang setiap kita harus mengalami kegagalan? Saya percaya firman Allah mengatakan bahwa Tuhan menjanjikan kepada kita kemenangan. Dan saya percaya kalau kita bersama-sama dengan Tuhan kemanapun kita pergi, apapun yang kita kerjakan, seluruh aspek hidup kita boleh mengalami proses di tengah-tengah jalan. Tapi saya percaya endingnya pasti kita semua akan mengalami kemenangan. Pagi hari ini saya mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama. Ada beberapa biblical foundation yang mengatakan bahwa saya yakin sekali bahwa Tuhan adalah memberikan kemenangan kepada kita. Dia menjanjikan sebuah kehidupan yang berkemenangan di dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak ayat firman Tuhan yang menjamin mengatakan bahwa selama kita di pihak Tuhan, di pihak kita, kita pasti akan mengalami kemenangan. Tapi hari ini saya mengajak Anda untuk belajar beberapa ayat. Lalu saya akan mengajak Anda untuk kita secara practically bagaimana supaya kita mengalami hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Dalam seluruh aspek hidup kita, baik kita bukan cuma pelayanan kita, tapi keluarga kita, bisnis kita, pekerjaan kita, semua aspek dalam hidup kita mengalami kemenangan dari Tuhan. Saya percaya ini yang menjadi kerinduan setiap kita, untuk kita hidup berkemenangan. Yesaya 40 ayat 41 ayat 10 mengatakan seperti ini, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan kamu, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, ayat ini jelas sekali mengajarkan kepada Anda semua dimanapun Anda berada, bahwa Tuhan berkata jangan takut karena Tuhan menyertai kita. Jangan bimbang sebab Tuhan itu Allah kita. Dan Dia akan meneguhkan kita, bahkan menolong kita. Dan Dia akan memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Berapa banyak saudara yang percaya bahwa ketika Tuhan ada menyertai kita dan tangan kanannya akan memberikan kemenangan kepada kita. Lalu pertanyaannya, Pastor Robert, kenapa dalam the journey of life, dalam setiap kehidupan kita ngalami proses, kita ngalami hal yang gak enak, kita ngalami berbagai-bagai pencobaan dan sebagainya. Apakah kita berkata bahwa mana janjinya katanya berjalan sama Tuhan, bahwa Tuhan akan sertai dengan tangan kanannya yang memberi kemenangan. Tapi kenyataannya ketika aku memutuskan untuk berjalan bersama Tuhan, untuk sama-sama ada dalam Tuhan, kenapa kok aku ngalami proses demi proses? Saudara ingat 1 Yohanes 5 ayat 3 menguatkan hati saya, dikatakan seperti ini. Sebab inilah kasih kepada Allah,
yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Saudara, saya percaya kalau kita berkata bahwa kita mengasihi Allah, salah satu kriterianya, karakteristiknya adalah kita akan menuruti perintahnya. Nah, seringkali waktu kita menuruti perintahnya, lalu kita merasa kok kita ngalami proses, kok kita ngalami yang gak enak. Saya pernah ngalami ketika Roh Kudus berbicara bagi kami dan keluarga kami untuk melakukan proyek ini, atau melakukan pelayanan ini, atau melakukan sesuatu. Tapi yang kami hadapi malah bukan kemenangan seolah-olah, saudara. Bukan hal yang enak, tapi hal yang gak enak terjadi, proses terjadi. Seolah-olah kita ngalami kekalahan. Tapi saya percaya that is just a journey, belum akhir daripada perjalanan. Dan saya percaya ketika kita terus berjalan bersama Tuhan, mengikuti perintahnya, saya percaya ujung-ujungnya, akhirnya, endingnya pasti akan membawa Anda dan saya kepada kemenangan, saudara. Anda harus percaya apa yang Tuhan perintahkan, itu adalah perintah yang tidak berat, saudara. Karena 1 Yohanes 5 ayat 3 berkata, perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Somehow kita harus punya iman. Trust the Lord completely. Saya sering kali mengatakan trust the Lord is mean trust His heart, trust His plan, and trust all His way. Karena itu yang kita katakan kalau kita percaya kepada Allah, kita harus percaya kepada jalannya. Kita harus percaya kepada rencananya. Dan kita harus percaya kepada jalan-jalannya Tuhan. Dan ikuti saja perintahnya. Karena saya percaya ujung-ujungnya pasti akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan, saudara. Satu ayat yang akan menghibur setiap Anda dan saya. Matius 11 ayat 28-30 mengingatkan saya. Dan saya menemukan ada sebuah rahasia yang luar biasa di ayat ini. Dari Matius 11 ayat 28-30 berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan, saudara. Kalau Anda pelajari ini seolah-olah Tuhan berkata bahwa apa yang Anda hadapi, proses, masalah, pergumulan itu sebenarnya sebuah kuk yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu ringan, enak, dan semuanya. Lalu apa yang kita mesti lakukan supaya ketika kita menghadapi situasi seperti itu, kita mengalami kemenangan dalam kehidupan kita. Saya tahu hari-hari ini nggak mudah, saudara. Ada begitu banyak orang cerita, konseling, ngobrol, dan mereka berkata, Pastor, aku mau give up. Pastor, aku udah give up. Pastor, aku nggak sanggup dan sebagainya. Saya mendengar bahkan ada orang berkata, begitu banyak orang Kristen yang hari-hari ini mereka putus asa. Mereka give up, mereka merasa bahwa mereka nggak ngalami kemenangan. Seperti apa yang Tuhan janjikan dalam Yesaya 41 tadi. Bahwa Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Jangan takut, jangan bimbang, Tuhan menyertai kita. Tapi kenyataannya kalau Tuhan beserta saya, kenapa saya harus ngalami seperti ini? Pada hakikatnya kalau Anda pelajari, ingat sekali lagi, kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan menuruti perintahnya. Dan Tuhan menjamin memberikan sebuah garansi bahwa perintahnya nggak berat. Perintahnya itu ringan. Dan ingat, kita diberikan iman untuk percaya, trust the Lord. Dan iman itulah yang akan mengalahkan dunia, saudara. Iman itulah yang membuat kita menang, saudara. Ingat cerita Abraham, dia sekalipun sudah tua, Sarah mati haid, terhadap semua janji Allah, dia bisa bimbang, tapi dia memutuskan by faith dengan iman, saudara. Imannya tidak menjadi lemah, justru dia memperkuat kepercayaannya kepada Allah. Dan ayat ini menarik, Allah memperhitungkan itu sebagai sebuah kebenaran. Dan ayat yang dikatakan bahwa Allah memperhitungkan sebagai sebuah kebenaran bukan ditunjukkan kepada Abraham saja, tapi buat setiap kita yang sedang menghadapi situasi di mana seolah-olah kita menghadapi situasi yang seolah-olah iman gak lagi berfungsi, seolah-olah sudah tidak ada harapan lagi, seolah-olah begitu berat beban ini sampai kita harus give up. Tapi disitulah kita harus memperkuat kepercayaan kita. Karena iman itulah yang mengalahkan dunia, saudara. Dan Anda harus ingat bahwa Tuhan gak pernah memberikan perintah yang melebihi kekuatan kita. Bahkan dikatakan, pikullah kuk yang kupasang, belajarlah daripadaku. Dan dikatakan kuknya itu enak dan ringan, saudara. Nah, ketika saya pelajari Matius 11
ayat 28 sampai 30 yang menarik perhatian saya di ayat yang ke-29 dalam beberapa terjemahan, salah satunya adalah The Message. Saya menemukan ada 3 kalimat yang benar-benar menguatkan saya dan seolah-olah memberikan sebuah revelation buat saya. This is the key bagaimana kita mengalami victorious life dalam kehidupan kita. Apa itu? Dalam Matius 11 ayat 29, The Message berkata, "Walk with me and work with me, watch how I do it." Saudara, 3 kalimat ini saya garis bawahi dan saya menjadikan sebuah penekanan untuk saya sampaikan pagi hari ini dalam program Amin. Dikatakan adalah kita harus walk with me, berjalan bersamaku, kata Tuhan. Work with me, bekerja bersama aku. Dan dikatakan watch how I do it, perhatikan, lihat bagaimana aku mengerjakannya, saudara. Saya yakin sekali, saudara, Tuhan tidak pernah memberi beban berat. Bahkan Tuhan berkata sekali lagi, kuk yang kupasang itu enak, saudara. Berapa banyak saudara yang percaya kuk yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita, proses semua pencobaan yang diizinkan, itu sebenarnya ada tujuan. Dan tujuannya adalah membuat otot-ototmu kuat. Seperti halnya fitness. Kalau engkau pergi fitness, ada sebuah tujuan. Dan tujuan utamanya adalah agar otot kita jadi kuat. Dan beban yang digunakan fitness itu sudah diatur agar bisa lebih mudah digunakan. Tujuannya apa, saudara? Supaya spiritual muscle kita, otot-otot kerohanian kita, otot-otot rohani kita jadi kuat, saudara. Nah, saya memberikan sebuah gambaran tentang apa yang saya sampaikan di gambar ini, saudara. Bahwa yang pertama adalah karung beras. Yang kedua adalah karung daripada semen. Saudara, saya percaya kalau saudara disuruh angkat karung beras atau karung semen, masing-masing 2 karung, lalu Anda angkat seperti orang fitness, Anda di jalan, dan buat Anda, pasti itu akan sesuatu yang memalukan buat Anda. Tapi bagaimana kalau itu diubah menjadi barbell, alat fitness, dan sebagainya, bebannya sama, ngangkatnya sama, tapi dikemas dengan sesuatu yang berbeda. Bahkan saya percaya Anda dengan bangga bisa memainkan mengangkatnya, dan bahkan Anda bisa selfie, Anda bisa foto. Kenapa? Karena Anda begitu bangga, karena Anda melatih ototmu supaya kuat. Dan orang yang menyaksikan itu juga tidak akan mempermalukan Anda, justru mereka akan kagum. Tetapi seandainya itu saya balik dengan berat yang sama, hanya bentuknya beda. Saudara mungkin ngangkat beras berapa karung, saudara, itu akan sesuatu yang mungkin agak memalukan buat Anda. Atau mungkin Anda akan dipikir Anda bekerja sebagai kuli dan sebagainya. Tapi seandainya itu diubah dari sebuah beban yang sama, tapi diubah menjadi sebuah barbell atau alat fitness yang punya beban, yang punya berat yang sama, maka saya percaya Anda akan punya perspektif yang berbeda. Orang-orang melihat Anda dengan perspektif yang berbeda. Dan Anda akan juga dengan senang hati, dengan sukacita melakukannya. Pertanyaan saya, kenapa tidak Anda berpikir bahwa semua pencobaan yang Anda alami, semua proses yang Anda alami, Anda bayangkan Anda sedang fitness, saudara, Anda sedang memperkuat muscle Anda, spiritual muscle Anda sedang dilatih jadi kuat, saudara. Saya percaya kalau Anda punya perspektif seperti itu, Anda melihat beban, Anda melihat masalah, Anda melihat pergumulan bukan sebagai sesuatu yang sangat berat, sebuah beban yang sangat berat dalam hidup Anda, tapi Anda melihat itu sebagai sebuah alat untuk melatih otot Anda menjadi kuat sekali. Dan saya percaya Anda akan dengan sukacita melakukannya. Sekalipun waktu Anda melakukannya, Anda harus mengeluarkan ekstra energi. Mungkin Anda akan juga mengeluarkan ekstra power. Dan Anda juga akan sangat kelelahan, saudara. Tapi saya percaya Anda akan enjoy dan Anda akan bersukacita. Dan you are never complain. Kenapa? Karena Anda ngerti purpose-nya. Anda ngerti tujuannya. Saya berdoa melalui ilustrasi ini, Anda melihat bahwa semua pencobaan, semua beban yang Tuhan izinkan, proses dalam kehidupan Anda, saya percaya pasti ada tujuan ilahi. Salah satunya adalah Tuhan mau supaya kita jadi kuat. Tuhan mau supaya spiritual muscle kita jadi kuat. Dan akhirnya kita bisa menanggung segala beban. Karena itu yang Tuhan mau. Dalam Efesus 6 ayat 10 berkata, akhirnya hendaklah engkau kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasanya. Tuhan mau kita jadi orang Kristen, jangan baperan. Kita jadi orang Kristen bukan sedikit-sedikit nyerah, tapi karena proses akan membuat kita semakin kuat.
di dalam Tuhan, saudara. Nah, saudara, menarik sekali kalau Anda pelajari bahasa Ibraninya. Kata kuk menggunakan kata all. Hal ini menarik karena dari kata ini adalah huruf yang membentuk kata ini ada dua, yaitu ayin dan lamet, saudara. Ayin artinya eyes, look, see. Lamet artinya learn, saudara. Dari dua huruf tersebut kita tahu bahwa sebenarnya Tuhan mau kita belajar untuk melihat, saudara. Itu yang terjadi dalam Matius 11, 28, 30. Ketika dua ekor lembu, saudara perhatikan, memikul kuk yang sama untuk membajak. Sebenarnya lembu yang lebih tua dan berpengalaman akan diposisikan di sebelah lembu yang belum berpengalaman sebelum itu. Kenapa? Supaya sehingga lembu yang belum pengalaman bisa melihat, belajar dari pergaulan yang diberikan atau pengalaman yang diberikan oleh lembu yang lebih tua dan pengalaman. Sebenarnya dalam kehidupan kita seperti itu. Yesus berkata ketika kita berjalan bersama Tuhan bersama-sama, maka sebenarnya dikatakan kuk yang kupasang enak dan ringan. Kenapa yang membuat ringan? Karena Yesus sudah menanggungnya buat kita. Seolah-olah seperti dua sapi atau dua lembu yang sedang dipasangkan kuk, yang satu pengalaman dan tua, dan yang satunya yang tidak berpengalaman. Dan saya percaya itu bicara kita berjalan bersama Tuhan, bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan. Tuhan berjalan bersama kita, Dia menanggung semuanya dan memberi kita kekuatan, sehingga kita bisa menjadikan semua pengalaman, semua experience, semua proses yang begitu berat sebagai sebuah perjalanan rohani yang akan membentuk spiritual muscle kita. Dan tentu karena ada Tuhan bersama kita, kita akan dapat menanggungnya. Ingat 1 Korintus 10 ayat 13 jelas sekali berkata, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Dan Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Bahkan pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, saudara, dari ayat ini ada beberapa poin penting. Yang pertama, Anda harus sadari, this is the truth, ini kebenaran, bahwa semua pencobaan, semua proses yang kamu alami, itu biasa, saudara, itu normal. Perhatikan baik-baik, nggak ada yang lebih besar daripada Allah kita. Jangan pernah berkata, masalahku begitu besar, prosesku begitu besar, bebanku begitu besar. Anda harus malah berkata kepada yang lain bahwa aku punya Tuhan yang lebih besar daripada semua masalahku. Semua masalahku, semua bebanku, proses yang aku alami begitu besar, begitu dahsyat. Tapi aku percaya Tuhanku lebih besar, lebih dahsyat dari semua masalah dan proses yang aku alami dalam kehidupanku. Jangan pernah berkata, I have big problem. Tapi berkata, I have big God. Aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat. Ingat, saudara, pencobaannya adalah biasa. Yang kedua, Dia itu Bapa yang baik. Kalau kita Bapa aja yang bisa berdosa, melakukan kesalahan, kita nggak akan memberikan beban kepada anak kita yang lebih daripada kekuatannya. Saya percaya sebagai seorang Bapa, kita nggak akan mungkin suruh anak kita ngangkat beban yang kita tahu bahwa dia nggak akan sanggup mengangkatnya. Apalagi Bapakmu yang di sorga, Dia penuh kasih, Dia tahu semua apa yang menjadi bebanmu, dan Dia gak akan pernah memberikan beban melebihi kekuatan kita. Artinya kalau Dia izinkan apapun yang terjadi, Dia tahu batasannya, bahwa kamu sanggup, kamu bisa bersama-sama dengan Tuhan. Artinya Dia gak akan pernah bisa membatasi, Dia tidak akan pernah melebihi kapasitas kita. So kalau Anda ngerti firman ini, kebenaran ini, apapun yang Anda hadapi, Anda akan berkata, ini tidak lebih dari kekuatanku. Artinya kamu harus semangat, kamu harus tetap percaya bahwa kamu bisa melaluinya. Tadi pagi, saudara, ada seorang ibu-ibu yang tentu saya gak akan bisa ngomong siapa orang yang di tempat ini. But saya berdoa buat beliau. Dari tadi sore saya berdoa, bahkan sebelum syuting juga saya terus berdoa buat dia. Dan kemarin, saudara, dari beberapa hari yang lalu juga saya menerima laporan ini semua ada masalah, begitu berat masalahnya. Bahkan sampai pagi ini saya berdoa, saudara, supaya Tuhan memberikan jalan keluar. Dan saya cuma berpesan, Bu, Anda nggak boleh nyerah, nggak boleh give up. Kenapa? Karena saya percaya semua pencobaan yang diizinkan terjadi dalam hidup kita tidak melebihi kekuatan kita. Ingat kenapa? Karena Dia setia. Dia tidak akan membiarkan melebihi kekuatan kita.
Dan yang terakhir, yang paling dahsyat, ini harus menjadi sebuah sukacita dalam kehidupan kita. Dikatakan ketika dia mengizinkan terjadi pencobaan atau proses, dia sudah menyediakan jalan keluar dalam kehidupan kita. Dia sudah kasih jalan keluar bagi kita semua. Saudara, ada sebuah karikatur yang benar-benar memberkati kehidupan saya. Ada sebuah kalimat can, saudara. Can, tapi ada T-nya, saudara, di belakangnya. T itu seperti salib, saudara. Tapi tiba-tiba ada gambar karikatur Yesus. Dan Yesus mengambil salib itu. Dan akhirnya dari kata can jadi can, saudara. Saudara, saya percaya bahwa ini menggambarkan dari Anda yang berkata bahwa nggak mungkin, nggak bisa. Tapi tiba-tiba huruf T-nya itu seperti salib diambil oleh Yesus. Yesus yang menanggung salibnya. Sehingga kata itu berubah cuman menjadi sebuah kata can, saudara. Dan artinya bisa, saudara. Dan saya percaya itu berarti, saudara, bersama Yesus kita bisa melalui semua tantangan. Dan kita akan mengalami hidup yang berkemenangan. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya percaya bahwa ini adalah sebuah garansi bahwa segala perkara, artinya semua masalahmu, semua pergumulanmu, semua pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan Anda, tidak ada yang nggak mungkin, semuanya bisa kamu atasi. Itu biasa, tidak melebihi kekuatanmu, dan Dia sudah kasih jalan keluar. Ingat, bersama dengan Yesus, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepada kita. So, gimana caranya? What is the key? Supaya kita bisa mengalami hidup yang berkemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Ada 3 steps, saudara. Yang pertama, yaitu walk with God. Kita harus terus berjalan bersama Tuhan. Tapi saudara, saya mau kasih tahu, berjalan bersama Tuhan is not easy. Nggak mudah. Amos pasal 3 berkata, berjalankah 2 orang bersama jika mereka belum berjanji? Saudara, jalan sama Tuhan bukan sekedar, ayo kita jalan sama-sama Tuhan. Nggak seperti itu. Hal yang pertama yang menjadi basic, yang dasar yang harus kita lakukan, berjalan bersama Tuhan harus punya covenant sama Tuhan. Covenant ini penting sekali, saudara. Dan saya tahu bahwa ketika kita covenant dengan Tuhan, itulah yang membuat kita mengalami kemenangan demi kemenangan bersama Tuhan. Saudara, dikatakan sekali lagi, covenant ini penting. Kita perlu make a covenant sama Tuhan. Bukan cuma datang, lalu kita pulang, datang dan sebagainya. Apalagi datang hanya ketika kita mau minta sesuatu, minta berkat, minta kesembuhan. Bukan seperti itu, tapi covenant dengan Tuhan. Lebih dari sekedar bertemanan, saudara. Lebih dari sekedar mengenal Tuhan. Tapi kita benar-benar membuat sebuah covenant, sebuah perjanjian. Saya percaya our God is a God of covenant. Anda pelajari dari kitab Kejadian sampai seterusnya. Anda akan menemukan betapa pentingnya covenant. Bagaimana Allah mengikat janji dengan Nuh. Membuat sebuah perjanjian. Allah membuat janji kepada Abraham. Allah membuat janji kepada Ishak. Anda membuat janji kepada Yakub dan seterusnya, saudara. Because He is the God of covenant. Bahkan kalau Anda perhatikan sebuah cerita tentang Mephibosheth, saudara. Dia adalah cucu daripada Raja Saul. Dan ketika Saul mati, Yonatan mati, saudara. Apa yang terjadi? Mephibosheth dikejar karena inang pengasuhnya membawa dia lari. Akhirnya jatuh dan dia terpelecok. Dan dia jadi pincang, saudara. And the end of the day, dia akhirnya sembunyi di sebuah tempat. Dan sampai akhirnya, saya singkati ceritanya, Raja Daud diangkat menjadi raja. Lalu Daud bertanya kepada pengurus, kepada semua orang-orangnya. Dan dia berkata, masih adakah keturunan Saul, Jonathan? Lalu mereka berkata, ada yang namanya Mephibosheth. Lalu singkat cerita, what's going on? Mephibosheth diundang oleh Raja Daud. Bahkan dikembalikan semua apa yang menjadi haknya. Dan bukan cuma itu, Mephibosheth bisa duduk semeja dengan raja. What is the secret daripada semua itu? Adalah covenant. Saya percaya because our covenant with the blood of Jesus, dengan kuasa darah Yesus, covenant kita dengan Yesus itu yang membuat kita layak untuk bisa masuk dalam hadirat Bapa. Because of His covenant with us, itu yang membuat kita berhak menerima semua janji Allah dalam kehidupan kita. So, covenant ini penting sekali. Ayo untuk kita berjalan sama Tuhan is not just only covenant. Bahkan Alkitab mengatakan berjalan bersama Tuhan itu nggak mudah. Lukas 9 ayat 23, yaitu kita harus sangkal diri, pikul salib setiap hari.
Ingat saudara, kita harus melepaskan semuanya dan berjalan bersama Tuhan. Make a covenant with God, make a covenant with Him. Lalu kita juga harus sangkal diri dan pikul salib. Ikuti segala perintahnya. Walk with God bukan berarti kita jalan lalu kita gandeng Tuhan, suruh Tuhan ikuti semua jalan kita dan berkati semua apa yang kita rencanakan, plankan. Tapi berjalan sama Tuhan justru sebaliknya. Kita mengizinkan Tuhan berdiri di depan kita dan kita ngikut dari belakang. Dia yang menuntun kehidupan kita. It's not easy. Dalam Matius 19 ayat 21 ada sebuah cerita anak muda. Dikatakan Tuhan bagaimana caranya aku mau ikut engkau dan sebagainya. Yesus berkata lakukan ini, lakukan ini. Dia berkata sudah semuanya. Lalu di ayat 21 pasal 19 dikatakan jika engkau hendak sempurna, pergi jualah segala milikmu, berikan kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Ayat ini berkata kemudian datanglah kemari ikutlah aku. Dan ayat 22 orang muda itu mendengar perkataan itu. Pergilah dia dengan sedih karena banyak hartanya saudara. Dan saudara kenapa? Karena nggak mudah ikut Tuhan. Kita harus membuang, melepaskan semua yang jahat. Dan salah satu yang jahat adalah mamon saudara. Saudara ingat sekali lagi, bukan berarti Tuhan nggak setuju Anda diberkati punya kekayaan. Tapi masalahnya cuma satu, Tuhan mau hatimu nggak terikat dengan dunia, termasuk hartamu. Tapi Tuhan mau hatimu hanya terikat kepada Tuhan, dan hatimu hanya melekat sama Tuhan. Only covenant with God. Dan Tuhan mau supaya Anda benar-benar melekat. Anda terikat sama Tuhan, bukan kepada yang lain, apalagi dunia ini saudara. Justru kita harus melepaskan sangkal diri, pikul salib, dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ini adalah hal yang pertama. This is the first key. Bagaimana caranya supaya kita bisa hidup berkemenangan dalam Tuhan. Walk with God juga nggak mudah. Kenapa? Somehow Tuhan bawa kita menjalan bukan cuma di rumput, padang rumput yang hijau. Dia bukan cuma membaringkan kita di tempat yang tenang. Somehow dia membawa kita in the river of death. Somehow dia membawa kita dalam lembah kelam. Saya percaya tidak selalu saudara kita dibawa di rumput yang hijau. Tapi somehow Tuhan melatih kita, mengajak kita masuk dalam lembah kekelaman, ada di padang gurun. Tapi as long as God with us, selama dia ada bersama-sama kita. Alkitab mencatat Mazmur 23, nggak perlu takut selama gadanya, tongkatnya menyertai kita. Sekalipun ada dalam lembah kekelaman, dia tidak takut. Pemazmur berkata, karena ada gada Tuhan dan tongkat Tuhan. Kalau Tuhan izinkan di tengah jalan, jalan yang sempit, jalan di mana banyak duri, jalan di mana penuh dengan proses, Tuhan izinkan kita lewat melaluinya bersama-sama. Yesus sendiri di dunia melewati itu juga saudara, yaitu Via Dolorosa, jalan salib, jalan penderitaan. Dan Alkitab mencatat kalau kita tinggal dalam Yesus, kita wajib hidup sama seperti Kristus. Kita harus mempersenjatai diri kita dengan seperti itu. Artinya kita juga sama Tuhan bawa kita ngalami mungkin lembah kelam, ngalami padang gurun, tapi selama Tuhan ada bersama-sama kita, kita nggak perlu takut. Ingat Yesaya 41 ayat 10 tadi, tangan Tuhan akan memegang kita dan memberi kemenangan. Gak usah takut, gak usah bimbang, as long walk with God. Dan itu adalah kunci untuk kita berkemenangan dalam Tuhan. So, kalau Anda berjalan bersama Tuhan, I believe your life, kehidupan Anda akan mengalami kemenangan. Seluruh aspek hidup Anda, keluarga Anda, pelayanan Anda, semua aspek hidup Anda akan mengalami kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Yang kedua kuncinya adalah work with me, bekerja bersama aku. Saudara, dikatakan Yesus melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapaknya. Dia bahkan berkata, makananku ialah mengerjakan kehendak Bapa yang mengutus aku. Saudara, Lukas 22:42 dikatakan, ya Bapa, ketika dia berkata di Getsemani, kalau boleh ambil cawan ini daripadaku, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Yesus nggak selalu bekerja lalu melakukan apa yang menjadi keinginannya, tapi Yesus selalu melibatkan Tuhan, melibatkan Bapaknya. Dia secara manusia takut, sedih, dan dia berkata, kalau boleh cawan ini lalukan daripadaku, but it's not my will, bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Yesus melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupannya, bahkan keputusan yang dia mau ambil ketika ada di Getsemani. Akhirnya dia berkata, Lord, it's not my will, but your will be done. Dalam mengambil semua keputusan, bukan cuma pelayanan, decision waktu kamu mau mengambil keputusan dalam usaha, dalam keluarga,
Apapun itu, libatkan Tuhan dan bekerja sama dengan Tuhan. Maka saya percaya itu akan menjadi kunci kemenangan. Lihat bagaimana Daud selalu menang dalam peperangan. Dia melibatkan Tuhan. Dia bertanya, Tuhan nyerang atau tidak? Lalu gimana? Apa yang mesti aku kerjakan? Seharusnya dalam usaha bisnis, dalam pelayanan, dalam apapun, ketika Anda melibatkan Tuhan untuk bekerja sama dengan Anda, saya percaya Anda pasti akan mengalami kemenangan dalam setiap kehidupan Anda. Yang terakhir lalu saya akan tutup dikatakan, watch how I do it. Perhatikan bagaimana aku melakukannya. Yesus melakukan apa yang dia lihat dari Bapaknya yang di sorga. Dan dia melakukan tidak sembarang. Dia melakukan sesuatu yang ilahi. Tapi sebelumnya dia melihat apa yang dikerjakan oleh Bapaknya. Artinya sederhana. Bapak yang memberikan pewahyuan, Yesus yang melakukannya, dan Roh Kudus yang akan menyempurnakannya. Harusnya dalam setiap kehidupan kita, kalau kita mau mengalami kemenangan, kita harus berjalan bersama-sama Tuhan. Dan yang kedua, kita libatkan Tuhan. Kita work with God, bekerja sama bersama Tuhan dalam semuanya. Dan kita juga harus lihat bagaimana caranya. Caranya harus cara Tuhan, bukan cara kita. Jangan selalu pakai pikiran kita, jangan selalu pakai cara kita, tapi pakai cara Tuhan. Kita harus melihat, lalu kita mempraktekkannya. Itu rahasia Yesus. Yohanes 5 ayat 19 berkata jelas sekali. Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya jikalau tidak melihat Bapa mengerjakannya. Apa yang dikerjakan Bapa, itulah yang dikerjakan oleh anak, saudara. Alkitab berkata, the son cannot do nothing of his own accord. Tetapi dikatakan accord, but only what he sees the Father doings. Saudara, rahasia keberhasilan Yesus, kemenangan Yesus dalam semua aspek. Dia tidak cuma mengerjakannya, melibatkan Bapaknya, tapi dia melihat bagaimana caranya, dan dia ngikuti cara Bapaknya, bukan caranya dia. Nah, saudara, saya berdoa supaya setiap Anda hari ini kalau mau mengalami kemenangan dalam seluruh aspek kehidupan Anda, walk with God, libatkan Tuhan, biarkan dia di depan Anda menuntun Anda, bukan Anda yang menuntun Tuhan, tapi izinkan dia di depan Anda, dan biarkan dia yang berjalan dan Anda mengikuti apa yang dia lakukan. Yang kedua, Anda libatkan Tuhan dalam pelayanan, dalam pengambilan keputusan, dalam keluarga, dalam bisnis. Libatkan dia untuk bekerja sama dengan kita. Maka saya percaya kemenangan akan Anda alami dalam hidup Anda. Dan yang terakhir, lalu caranya waktu Anda mau melakukannya. Jangan pakai pikiranmu, jangan pakai apa yang menjadi ide kita. Good ID belum tentu God ID. Tapi belajar untuk mendengarkan apa yang Bapak sampaikan. Ikuti caranya, lihat bagaimana dia mengerjakannya. You just follow his instruction. Maka saya percaya hidupmu pasti akan mengalami kemenangan demi kemenangan dalam seluruh aspek hidupmu. God bless you, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur untuk hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini kami bisa belajar bagaimana kami semua boleh mengalami victorious life dalam kehidupan kami. Hari ini aku berdoa untuk setiap umatmu, firmanmu sudah dibagikan, dilepaskan. Aku berdoa biar firman ini tidak berlalu begitu saja, tapi firman ini jadi rema yang kuat dalam hidup kami. Aku berdoa biar seluruh aspek kehidupan kami boleh mengalami kemenangan. Every area in our life, in our ministry, in our life, in our family, our business, kami akan mengalami kemenangan yang besar bersama-sama dengan Tuhan. Lord, I speak victory for all your people in Jesus name. Biar mereka mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam Engkau ya Tuhan. Bless all your people in Jesus name. I speak blessing, breakthrough, and life upon their life, upon their ministry, and upon their family. In Jesus name be blessed. Be blessed, be blessed. In Jesus' mighty name we pray. Amen, amen, amen. God bless you. Sekali lagi saya berdoa dari tempat ini supaya setiap Anda akan mengalami kemenangan dalam seluruh aspek kehidupan Anda. God bless you and see you next week dalam program Amin berikutnya. God bless you. Bye.